Cek, saya akan cerita tentang alga. Alga ini Pak, bukan lumut. Jadi bukan yang ada di sungai itu, bukan. Alga itu pernah lihat air bendungan, air embung gitu. Kolam depan ini warnanya apa? Itulah alga. Hijaunya bukan hijau lumut, bukan. Hijaunya hijau air itu. Air kolam warnanya hijau. Itu alga yang masuk di fitoplankton, tapi jenisnya adalah alga. Terus yang kedua, cara membuatnya. Cara membuatnya itu begini. Air biasa saja, kalau kena matahari, warnanya berubah enggak? Kalau air biasa pasti berubah jadi warna agak kehijauan, betul kan? Tapi lama, betul enggak? Bisa 1 minggu, 2 minggu. Kalau airnya bagus, air biasa. Jangankan gitu, beberapa air mineral aja kalau kena panas kan keluar hijau juga kan? Nah, tapi lama. Lah karena kita butuh ini untuk pupuk, ini butuh untuk makanan. Berarti alga tadi kita beri pakan sedikit dulu. Pakan utamanya sebenarnya sepele. Seandainya mau lengkap nih pakai air beras, dikasih satu gelas 250 mili. Masukkan di situ, dia akan tumbuh alga lebih cepat. Kalau mau lebih cepat lagi, carikan kotoran sapi yang masih baru 1 sendok saja untuk 1 galon, dimasukkan di dalamnya, dalam 2-3 hari dia langsung hijau. Kemarin saya tunjukkan, kalau alga ini hidup, alga ini bergerak setiap hari 2 kali lipat. Setiap hari 2 kali lipat. Kalau kambing kan 7 bulan, kalau ayam kan 2 bulan, kalau kelinci kan bisa tiap bulan. Kalau yang paling cepat lagi adalah alga yang setiap hari berkembang 2 kali lipat. Azolla berkembang 3 hari sekali, 2 kali lipat. Kalau alga setiap hari 2 kali lipat. Nah, kenapa kok kita pilih alga? Karena pertumbuhannya paling cepat. Banyak orang berkata, lupa alganya kan halus, alganya kan kecil. Lah karena alganya kecil, karena halus, yang penting kan 2 kali lipatnya. Ini sebenarnya adalah teori kuantum, teori lompatan. Kalau 1 jadi 2 dalam 1 hari, berarti kalau 2 hari jadi berapa? Kalau kita punya alga pertama benih 1 kilo, kalau nanti sudah pinter nih ya, disaring, kan jadi benih kan? Sampai 1 kilo, kita buat pakan 120 kilo, itu cuma dalam waktu 7 hari. Ini saya tunjukkan cara ngitungnya. Kalau ini saya katakan teori kuantum. Berapa cek. Protein alga. Kalau alga, itu kalau di alam. Iya. Kalau di bentuk tubuhannya itu ada, misalkan kayak gede 50%, itu di alga jenis tertentu ada juga 50%. Itu misalkan tanaman kacang tanah, Iya. misalkan kandungan minyaknya 50%. Jadi alga pun ada. Betul. Tinggal Tergantung dari mana. ya. Nah, oke. Itu nanti level berikutnya. Sekarang alga yang ngawur dulu. Alga ngawur itu begini Pak, kalau kita sudah masuk di dunia ini, kalau kita Bapak Ibu kan tidak perlu buat pabrik yang terstandar. Paham maksud saya ya? Kalau pabrik yang terstandar, Bapak Ibu perlu mikroskop, Bapak Ibu perlu pilih alganya, jenisnya harus dipilih, dan itu yang dikembangkan tidak boleh terkontaminasi. Tetapi karena kita membuat ilmu ngawurisasi dan bodonisasi, kita membuat yang sebodoh-bodohnya karena kita sedang membuat pupuk. Paham maksud saya ya? Nah, coba ketemu enggak proteinnya alga? 27%.
Tahu enggak protein itu kalau kita ngitung N itu apa yang diuji? Protein. Untuk mencari kandungan N itu berarti menentukan jumlah proteinnya itu sama dengan N-nya. Jadi kalau ketemu 27% berarti N-nya adalah 27%. Iya, cara nge-labnya begitu. Jadi protein, kalau nguji protein itu diuji N-nya. Ini konsepnya. Nitrogennya. Kalau kering. Ya, tapi ini adalah N kasar. Protein kasar. Ini cara ngitungnya. Nah, pertanyaannya kan satu. Pabrik N di mana yang paling murah? N kimia kan dari gas alam. Betul kan? Gas alam itu Bapak Ibu buat nitrogen Bapak Ibu bisa enggak kalau dapat gas alam? Kasihlah tabung LPG bisa enggak buat nitrogen? Alatnya aja enggak mikir kita, betul enggak? Nah, karena itu lebih baik kita jadi orang paling bodoh di dunia. Apa yang kita butuhkan? Sesuatu yang bisa menghasilkan nitrogen dalam waktu yang paling cepat tanpa ternak. No risk. Jadi kalau saya punya benih 1 kilo, 7 hari dia jadi 128 kilo. Seandainya Bapak tadi bilang kalau dikeringkan ini ketemu cuma 4%. 4% kali ini Pak, sudah luar biasa. Gratis saja kok protes. Seandainya Pak saya tidak mau jadikan pupuk, saya mau jadikan pakan. Loh Bapak Ibu beli itu loh, Sankorela. 1 biji yang cuma 0, sekian gram, itu sudah 1.000. 1 kilonya sudah 300.000. Kenapa kok begitu? Kenapa saya tahu perkara ini Bapak Ibu? Karena pabrik Sankorela seluruh barangnya saya yang beli. Saya akuisisi perusahaannya. Tahu kan cara buat alganya berapa? Diameter kolam adalah 30, ada 30 kolam. Yang diputar terus menerus. Air difilter, semua difilter. Tahu pupuknya apa? Kotoran sapi tetap. Saya sampai kadang-kadang bilang ke orang laboratorium, kita sudah susah-susah pisahkan kultur alganya. Tapi ujung-ujung terakhir tetap kotoran sapi segar. Lah siapa bisa menghilangkan di kotoran sapi segar? Karena itu ujung-ujungnya percayalah, tetap kata ngawurisasi. Ada orang bertanya, "Loh Pak, gimana dapat berton-ton alga?" Saya tunjukkan kalau di perusahaan. Ini dimasukkan dalam filter. Setiap hari kita bisa produksi 10 ton Bapak Ibu. Dari kolam 36. Diameter anggap aja 1000 kurang lah, 900-an. Pabriknya di Pandaan. Malang ya, yang orang Malang pasti tahu. Ngempol belok kiri, nah di sana. Cara buatnya begini. Kenapa alga kita pilih Bapak Ibu? Ini di dalam teori kuantum. Inilah teori cepat untuk multifikasi, membuat pakan dan membuat pupuk. Jeleknya cuma satu. Alga ini tidak bisa langsung diserap oleh tanaman. Kalau kepingin buat alga bisa diserap oleh tanaman, masukkan alga di bahan ZPT. Sudah selesai kira-kira difermentasi? Mudah atau susah? Masih bingung enggak kira-kira Pak? Gampang atau susah? Pertamanya kerja bakti dulu deh, cari barang bekas 10 galon. Setelah 10 galon disaring. Setelah disaring baru dikembangkan lagi. 1 jadi 2 tiap hari. 1 jadi 2 tiap hari. 1 galon warna hijau, betul kan? Sudah hijau. Cari galon lagi 1, separuh diisi air, separuh diisi alga. Yang ini diisi air lagi baru. Besok lagi. Dalam waktu 1 bulan, percayalah tetangga kita bilang, kita lagi buat akuarium. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen cara paling cepat, ini caranya. Makanannya cukup air beras.
Oke, mudah. Sekali saja. Itu setelah dipanen, Iya, airnya dipakai lagi atau dibuang? dipakai lagi untuk dikembangkan. Jadi tambah air beras lagi. Tambah air beras lagi, terus menerus. Terus yang kedua, seandainya sudah dibiarkan saja, Bapak Ibu pergi keliling kota sampai 1 bulan tidak pulang gitu ya. Percayalah, alganya di sini kalau dulu intensitas cahaya itu seandainya ini bisa tembus 20 cm, ketika Bapak Ibu tinggal dalam waktu 1 bulan pasti cuma tinggal 1 cm. Karena apa? Sudah gelap, kepadatannya sudah tinggi. Kenapa kok bisa begitu? Kemarin saya tunjukkan, alga hidup 4 hari, 5 hari dia mati, dimakanlah oleh teman-temannya. Ada lagi yang hidup baru, mati lagi, dimakanlah oleh teman-temannya. Saya kasih PR lagi ya, tolong pelajari berapa lama siklus alga. Ayo kita masuk ke dunia kedua. Iya. Jadi dia tugasnya apa? Cuman untuk hidup dan dimakan. Gimana? Harus terkena matahari, bukan dijemur, Pak. Terkena matahari, kena cahaya. Karena apa? Semua hukum di dunia, cahaya matahari lah yang memberi kehidupan. Stomata akan terbuka ketika kena matahari dan daun akan mulai proses fotosintesa. Alga ini adalah daun yang paling kecil. Dia butuh sinar matahari. Mudah atau susah kira-kira? Siap-siap dikatakan orang lebih gila. Iya. Fermentasi dulu. Betul, bisa. Ini langsung. Jadi ini bisa untuk pakan ikan, pakan ayam, pakan sapi, pakan kita. Tapi kalau untuk pakan kita tolong jangan dikasih kotoran sapi ya. Nanti Bapak Ibu ingat-ingatnya bukan alganya, kotoran sapinya. Pakai air beras saja. Saringannya gini Pak. Itu berapa mes saya tidak tahu ya. Saringannya sebenarnya pakai filter sih kita nyaringnya. Pakai filternya air minum itu loh Pak. Jadi kan kalau di pabrik Pak saringannya 100 meter Pak. Jadi dia nempel di luar terus habis itu digerocok air lagi dia akan ngumpul di lumpur. Kalau jadi kering cuman jadi 2%. Sebenarnya sudah bagus 0,2%. 1 ton cuman jadi 2 kilo. Ya, kalau jadi kering. Karena itu enggak usah dikeringkan. Cari repot, diperes saja. Pakai saringan tahu bisa kok Pak ini Pak. Saringan tahu bisa. Oke, mana lagi yang mau bertanya? Oke, mari. Bapak dulu, Pak, sorry. Pak, dari Denpasar dulu. Saya Sandi dari Denpasar, Pak. Iya, baik Pak Sandi. Itu Pak, buat alganya itu pakai bak terbuka gitu, Pak? Gini konsepnya, bukan bak terbukanya, yang bisa transparan. Terus yang kedua, kalau kolam besar itu tidak boleh lebih dari 50 cm airnya. Supaya matahari sampai tembus ke dasar. Terus diaduk Pak. Jadi kalau kita di perusahaan itu setiap hari kita aduk 6 kali. Jadi ada mesin pengaduk pelan, putar gini, supaya terjadi atas di bawah dibalik. Kalau di galon lebih praktis, digoyang aja selesai. Terus? 1 hari 2-3 kali, 6 kali lah kalau terbagus, tapi 2-3 kali boleh lah. Tapi kalau awal tidak perlu diaduk pun tidak apa-apa, ketika matahari masih bisa tembus, karena itu kalau kita buat galon yang transparan, ini bisa semua, maka tidak perlu diaduk. Diaduk ini supaya mataharinya tembus. Terus manennya dikumpulin di mana Pak? Manennya disaring aja Pak, dituang disaring bisa. Makasih. Mudah sekali Pak. Seperti begini ya, ketika kita nyaring kolam pakai saringan yang paling halus,
atau pakai kain lah seperti itu, kan dia nempel di situ kan, sudah tinggal dikerok gitu aja. Begitu aja. Terima kasih. Terima kasih.